Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama lengkap saya Marian Milian Hepat, biasa dipanggil Ina. Saya dari Prodi Gizi GZN 21. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan secara singkat asam nukleat dan nukleotida. Penjelasan secara singkat tentang asam nukleat dan nukleotida. Asam nukleat adalah makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi, dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Asam nukleat yang paling umum adalah asam deoksiribonukleat dan asam ribonukleat. Asam nukleat ditemukan pada semua sel serta pada virus. Itu adalah penjelasan secara singkat tentang asam nukleat. Yang kedua, nukleotida. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleotida dan sebuah gugus fosfat. Ia berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat dan asam ribonukleat. Keduanya adalah biomolekul penting yang menyusun makhluk hidup di bumi. Itu adalah penjelasan secara singkat tentang nukleotida. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi asam nukleat dan nukleotida bagi tubuh. Yang pertama, fungsi asam nukleat. Ada 3 fungsi asam nukleat. Yang pertama, fungsi pertama dari asam nukleat ini adalah sebagai penyimpanan dan mentransfer informasi genetik. Yang kedua, asam nukleat digunakan untuk menyimpan informasi genetik dan mengarahkan sintesis genetik baru. Yang ketiga, jelaskan secara detail tentang hidrolisis asam nukleat. Itu adalah ketiga dari fungsi asam nukleat. Yang berikut fungsi nukleotida. Nukleotida yang merupakan monomer asam nukleat atau building block memiliki banyak fungsi dalam metabolisme selular. Sebagai konstituen, asam nukleat deoksiribonuklease (ACI) atau DNA dan asam nukleat ribonukleat (OC) atau RNA, nukleotida berfungsi sebagai gudang informasi genetik. Itu adalah penjelasan sedikit tentang fungsi asam nukleat dan nukleotida. Yang berikut, apa yang terjadi jika kekurangan dan kelebihan asam nukleat bagi tubuh? Akan terjadi kelebihan dan kekurangan jeruk nipis karena jeruk nipis dengan warna yang hijau dan kaya akan vitamin C serta antioksidan. Dan juga jangan kekurangan dan jangan kelebihan dengan vitamin D. Karena kekurangan vitamin D bisa membawa dampak yang buruk bagi tubuh. Ternyata kelebihan vitamin jenis ini pun bisa merepotkan. Yang keempat, jelaskan tentang purin dan primidin. Saya akan menjelaskan arti dari purin dan primidin. Yang pertama, purin. Purin adalah senyawa kimia bagian dari protein yang menyusun tubuh makhluk hidup. Bahkan sistem metabolisme tubuh kita sendiri juga memproduksi purin. Itu adalah pengertian dari purin. Yang berikut saya akan menjelaskan pengertian dari primidin. Primidin adalah suatu senyawa organik heterosiklik aromatik yang mirip dengan primidin. 1 dari 3 diasina mempunyai nitrogen pada posisi 1 dan 3 dalam cincin. Jadi itu adalah penjelasan sedikit tentang purin dan primidin. Sekian dan terima kasih.